Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Apakah sholat akan diterima apabila dilakukan bukan pada waktunya? Misal sholat duhur dilakukan setelah sholat asar karena ketiduran hingga tidak sholat duhur. Kalau yang ditanyakan persoalan ketiduran maka tidak masalah, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, man nama an sholatin fal yusalliha mata dzakaraha. Man nasya sholatan au nama anha, barang siapa yang lupa sholat atau ketiduran sehingga meninggalkan sholat seperti itu, fal yusalliha mata dzakaraha, maka hendaklah dia mengerjakannya begitu ingat atau begitu bangun. La kafarata lahu illa dzalika, tidak ada kafarot atau tidak ada yang bisa menghapus dosanya kecuali sholat itu sendiri. Jadi nggak ada cara lain, ya, harus sholat begitu. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, laisa tafrid, an-naumu laisa tafrid. Tidur itu atau ketiduran itu bukan berarti meremehkan sholat. Barang siapa yang ketiduran maka hendaklah langsung sholat, itu kata Rasulullah. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika para sahabat pulang dari perang Tabuk pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW di tengah perjalanan yang sangat melelahkan, beliau melihat para sahabat capek, ya udah istirahat semua. Kemudian pada waktu itu Nabi Muhammad bilang, silakan semuanya istirahat biar saya yang melek, karena Bilal bin Rabah melihat Rasulullah itu kayaknya juga capek. Akhirnya Bilal mendekat, wahai Rasulullah, Anda tidur saja, saya yang jaga, kayak saya muadzinnya gitu ya. Beneran nih kamu bisa? Bener wahai Rasulullah, saya jaga. Akhirnya betul dijaga Bilal. Ternyata pada waktu itu Bilal juga ketiduran, sampai akhirnya mereka itu terbangun karena harris syamsi, karena mereka itu tersengat cahaya matahari. Kebayang itu jam 10-an ya, kepanasan lah, lalu kemudian pada bangun semua, kaget semua, wahai Rasulullah, ini gimana, kami belum sholat ya, sedangkan matahari sudah setinggi ini begitu. Maka Rasulullah SAW belum menyampaikan, Bilal tadi katanya mau jaga ya. Kemudian Bilal menyampaikan, wahai Rasulullah, maaf saya juga ternyata bablas juga. Nah akhirnya pada waktu itu kemudian untuk Rasulullah memerintahkan, wahai Bilal adzan ya. Kemudian para sahabat wudhu, lalu kemudian sholat qobliyah subuh, lalu kemudian sholat subuh di saat matahari udah sangat tinggi begitu ya. Jadi ini kalau berbicara karena tidur maka tidak masalah. Yang jelas kita tidak sengaja meninggalkan sholat, bukan sengaja tidur saat sholat tiba. Itu hati-hati. Kalau dalam kitab Ahwalul Kubur ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, disebutkan bahwa di antara penyebab adab kubur itu ada hadisnya juga, belum bawakan riwayat juga. Di antara penyebab adab kubur itu adalah orang yang sengaja mendengar adzan malah tidur. Padahal nggak capek, nggak apa. Memang sengaja ngeremehin sholat. Ya, kalau yang seperti itu lain tentunya ya. Ini kalau karena ketiduran maka tidak apa-apa. Bahkan seandainya pun kita ini bukan karena ketiduran, karena kebingungan barangkali nggak bisa sholat pun, itu juga masih mungkin untuk dimaklumi. Seperti yang kita lihat di dalam kisah dari Ali bin Abi Thalib dan juga dari Umar bin Khattab, bahwa pada waktu penaklukan Khaybar, para sahabat itu mulai perang dari sejak pagi, belum sholat duhur. Tiba waktu asar masih perang, tiba waktu maghrib belum kelar juga begitu ya, sampai akhirnya habis maghrib baru selesai. Akhirnya mereka ya sudah sholat duhur, sholat asar belum. Akhirnya Umar bin Khattab datang, wahai Rasulullah, celaka, saya belum sholat duhur dan juga belum sholat asar, sedangkan matahari mau tenggelam. Maka pada waktu itu Rasulullah juga menjawab, ya, bukan hanya kamu, saya juga belum sholat begitu ya katanya. Jadi artinya itu sampai diundur, seperti mundur gara-gara untuk menyelesaikan peperangan seperti itu. Akhirnya mereka fasollaha bainal maghribi wal isya. Mereka sholat duhur dan asar ya di waktu antara maghrib dan isya itu akhirnya. Jadi diurut duhur, asar, maghrib, lalu kemudian dilanjut sholat isya sekaligus, 4 waktu. Jadi 1 waktu sekaligus ya. Jadi yang seperti itu juga nggak masalah, karena ada urusan. Sebagaimana dikisahkan juga dari Anas bin Malik, beliau kan termasuk yang ikut di hadis riwayat Imam Bukhari juga. Beliau ikut dalam penaklukan benteng Tustar ya di Irak, ya benteng Persia. Pada waktu itu karena peperangan begitu sengit, sampai dari asar matahari sampai tenggelam itu para sahabat nggak sempat sholat asar, ya nggak sempat sholat asar. Akhirnya mereka karena menghadapi musuh baru sholat asarnya itu ketika waktu maghrib. Kata Anas bin Malik ya, saat itu yang jadi imam Abu Musa al Ash'ari ya,
Dan kata Anas bin Malik, demi Allah bisa sholat asar itu rasanya benar-benar melebihi dapat dunia dan seisinya begitu. Karena kami udah pengen banget sholat tapi nggak bisa. Jadi sholat di luar waktu juga, jadi hukumnya sah. Jadi sholat di luar waktu itu ada beberapa hal. Yang pertama karena udur, bisa jadi karena ketiduran, ya. Bisa juga karena sebuah urusan yang sangat mendesak dan berderet-deret tidak bisa ditunda. Kemudian yang ketiga bisa jadi karena kodok, misalkan kita salah. Tadi sudah sholat cuman ternyata lupa belum wudhu, atau sholat tapi kita sepertinya kok sholatnya ini ada yang salah, keliru, maka boleh dikodok setelah waktu sholat pun juga boleh. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau seandainya itu karena ketiduran maka la ba'sa bih, tidak ada masalah, tidak ada problem, ya, syariat dan Allah Subhanahu wa taala sangat memaklumi, ya. Innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu memaafkan kalau umatku itu ya salah, ya lupa, atau umatku dipaksa, itu Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka kalau hal seperti itu. Nah, termasuk tidur, Nabi Muhammad sudah menyampaikan, ya, laisa naumu tafriton, tidur itu bukan berarti meremehkan, ya, sholat, ya. Maka siapa yang ketiduran dan gak sengaja betul seperti itu, maka silahkan sholat begitu bangun, jangan ditunda-tunda lagi. Tidak ada yang bisa menghapus dosa ninggalin sholat itu kecuali sholat itu sendiri, ya. Nah, adapun kalau orang yang sengaja memang nggak sholat atau sengaja menunda waktu sampai keluar, sholatnya tidak sah, ya. Bisa dibuka dalam kitab Sifatus Shalah, Syekh Abdul Aziz At-Tharifi, beliau menyampaikan kalau sampai ada orang sengaja orang nggak sholat sampai keluar waktunya baru sholat, habis itu maka sholat itu sudah tidak sah, tidak diterima. Faqad at-takabiratan, ya, dia berarti telah melakukan dosa besar, yang paling besar, yang lebih parah daripada berzina, membunuh dan lain-lain. Meninggalkan sholat itu dosa yang sangat parah, ya. Sebagaimana juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kalau ada orang ninggalin sholat karena sengaja seperti itu, maka tidak diterima sholatnya. Dan ini juga bisa kita lihat di dalam tafsir Fawailul lil Musallin, ya, yang dibawakan dari para salaf kita seperti Asy-Sya'bi, seperti Mujahid, Qatadah, dan juga As-Suddi, ya, yang dikutip oleh Al-Imam Al-Baghawi. Di antara contoh orang yang celaka walaupun sholat itu apa? Yaitu alladzi yuakhiruha, mereka yang menunda-nunda sholat hatta yakhruju an waqtiha, hatta takhruju an waqtiha, sampai akhirnya waktu sholatnya udah habis berganti sholat berikutnya, gitu. Sehingga itu masuk dalam fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat itu. Barakallahu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya semangat dan juga perhatian lebih terhadap sholat kita. Amin ya rabbal alamin. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين